Bisa menggunakan hasil antara surrogate endpoint, contohnya melihat adanya perubahan penanda khusus dari hasil laboratorium, melihat perubahan dari pencitraan khusus, kardiologi nuklir, ekokardiografi yang digunakan untuk melihat dampak suatu pengobatan. Sahabat MOC, banyak dukungan mengalir untuk mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto setelah keanggotaannya diberhentikan dari Ikatan Dokter Indonesia. Hal ini didasari masalah praktek Terawan yang menggunakan metode digital subtraction angiography (DSA) untuk mencuci otak pasien stroke. ID beralasan belum ada bukti uji klinik yang mendukung DSA bisa digunakan sebagai terapi stroke. Selain kontroversinya dengan metode cuci otak, Terawan juga sempat memicu kontroversi karena memprakarsai vaksin Nusantara. Dalam hal ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) menyebut vaksin Nusantara tidak lulus uji klinik. Banyak tokoh publik memberikan testimoni terhadap metode cuci otak yang dilakukan oleh Terawan, bahwa selama ini yang bersangkutan telah berhasil menyembuhkan ribuan, padahal metode cuci otak ini masih diperdebatkan. Metode cuci otak Terawan belum terbukti secara ilmiah manfaatnya. Hal ini pun dinilai Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK, Ikatan Dokter Indonesia, sebagai pelanggaran etik berat yang berujung pemberhentian Terawan dari keanggotaan ID. Menanggapi polemik antara Terawan dan ID, pengamat masalah kesehatan Dr. Bambang Budiono ikut prihatin dan sedih. Namun, keputusan pemberhentian Terawan yang telah diambil di forum tertinggi organisasi ID harus dihormati. Bambang mengulas lebih lanjut nilai testimoni metode pengobatan seperti cuci otak Dr. Terawan dari sisi medis. Dalam menguji keampuhan suatu metode pengobatan, ada beberapa cara atau metodologi yang lazim dilakukan dan telah diterima secara luas di dunia medis. Bisa menggunakan hasil antara surrogate endpoint, contohnya melihat adanya perubahan penanda khusus dari hasil laboratorium, melihat perubahan dari pencitraan khusus, kardiologi nuklir, ekokardiografi yang digunakan untuk melihat dampak suatu pengobatan. Terang Bambang melalui pernyataannya. Lalu pengujian metode pengobatan bisa juga dengan menggunakan data klinis sebagai hasil akhir, misalnya peningkatan kemampuan fisik, penurunan kekerapan dirawat di rumah sakit akibat gagal jantung, penurunan kejadian serangan jantung, dan kematian juga lain-lainnya. Terkait testimoni semacam itu, Dr. Bambang menyinggung kisah tongkat Perkins. Tongkat ciptaan Elisa Perkins di abad ke-18 tersebut dahulu diklaim menyembuhkan berbagai peradangan, rematik, dan nyeri kepala hingga wajah dan sempat dipatenkan. Pengobatan tongkat yang terdiri dari 2 batang logam 3 inci dengan ujung runcing ini dipercaya banyak orang lantaran testimoni terlanjur berkembang dari mulut ke mulut. Terapi ini booming pada masanya. Hasilnya, pengobatan tersebut terbukti tidak bermanfaat. Kisah di atas memprihatinkan betapa besar pengaruhnya suatu efek placebo ketika pasien meyakini bahwa itu bisa menyembuhkan. Tidak heran jika batu ponari pun pernah berhasil menyembuhkan berbagai penyakit pada ratusan orang, pungkasnya.